Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul Liar Liar yang rilis pada tahun 1997. Film diawali dengan seorang pria bernama Fletcher Reed yang merupakan seorang pengacara. Fletcher diketahui sudah bercerai dengan istrinya bernama Audrey, dan mereka dikaruniai seorang putra bernama Max. Setelah dari persidangan, Fletcher datang ke rumah Audrey untuk menjemput Max pergi menonton pertandingan gulat. Sesampainya di sana, Fletcher bertemu dengan pacar baru Audrey yang bernama Jerry. Namun bukannya pergi menonton pertandingan gulat, Fletcher malah membawa Max ke kantornya karena ada panggilan mendadak. Ketika di kantor, tampak Fletcher yang selalu memuji rekan-rekan di kantornya itu, meskipun sebenarnya ia tidak bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Diketahui ternyata keesokan harinya adalah ulang tahun Max, dan ia akan mengadakan pesta di rumahnya itu. Namun Fletcher malah lupa dengan hal tersebut. Untungnya asistennya bernama Greta sudah membantu menyiapkan hadiah untuk Max. Ketika masuk ke ruangannya, Max pun terlihat kecewa, karena ia tahu bahwa mereka tidak akan jadi menonton pertandingan gulat bersama. Di sebuah restoran, tampak Audrey dan Jerry yang sedang makan malam di sana. Dan tiba-tiba saja, Jerry langsung melamar Audrey, dan mengajaknya untuk pindah ke kota Boston bersamanya. Malam harinya, karena Fletcher sedang lembur, ia pun hanya bisa memberikan Max hadiah tadi, yang ternyata berisi sarung dan juga sebuah topi baseball. Max lalu mengajaknya untuk bermain bersama, namun Fletcher yang sibuk hanya bisa berjanji kepada Max kalau ia akan bermain bersamanya setelah acara pesta ulang tahunnya selesai nanti. Keesokan paginya, tampak Audrey dan Jerry yang datang ke kantor Fletcher untuk menjemput Max. Dan di saat yang bersamaan, Audrey kembali mengingatkan kepada Fletcher tentang pesta ulang tahun Max di rumahnya, serta ia juga ingin membahas tentang rencana kepindahannya tersebut kepada Fletcher. Ketika kembali ke kantornya, tampak Fletcher yang diberikan seorang klien bernama Samantha, yang ingin menuntut setengah harta dari calon mantan suaminya, meskipun Samantha sebenarnya tidak bisa mendapatkan hal tersebut dikarenakan ia ketahuan selingkuh. Namun karena kelihayan Fletcher dalam memutarbalikkan fakta, maka ia pun dengan pedenya mengambil kasus tersebut dan meyakinkan Samantha bahwa ia pasti akan memenangkan gugatannya itu. Setelah Samantha pergi, manajernya yang bernama Miranda malah menggoda Fletcher, sehingga ia pun terpaksa berbohong kepada Audrey bahwa ia sedang sibuk di kantor, sehingga ia tidak bisa menghadiri pesta Max di rumahnya. Malam harinya, karena kesal dengan ayahnya, Max pun membuat permintaan ulang tahun agar Fletcher tidak dapat berbohong selama 1 hari. Dan benar saja, keesokan paginya, Fletcher benar-benar berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Ia benar-benar tidak berbohong, yang membuat Fletcher tampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Ketika di persidangan, saat Fletcher bertemu dengan suami dan pengacaranya, ia malah bertingkah aneh karena ia sadar jika ia berbicara, maka yang akan muncul dari mulutnya itu adalah kejujuran, yang akan beresiko membuatnya kalah di persidangan nanti. Bahkan persidangan pun berlangsung kacau karena tingkahnya itu. Ketika kembali ke kantor, Fletcher yang biasanya selalu memuji rekan-rekannya, kini malah berkata sebaliknya, yang membuat mereka semua kebingungan dengan tingkah anehnya itu. Saat di ruangannya, ternyata bukan hanya secara verbal ia tidak bisa berbohong, melainkan secara tulisan juga. Ketika Audrey menelepon Fletcher untuk memintanya menjemput Max, Fletcher mengatakan bahwa ia masih ada persidangan dan tidak bisa menjemput Max dari sekolah. Saat Audrey menanyakan kemana dirinya semalam, Fletcher langsung berkata bahwa ia tidur dengan manajernya, berharap akan mendapatkan promosi jabatan. Ucapannya tersebut pun membuat Audrey menjadi kesal dan langsung menutup teleponnya itu. Melihat Max yang kecewa dengan ayahnya itu, Audrey lalu menelepon Fletcher untuk mengabarinya bahwa ia sudah memutuskan untuk pindah ke Boston bersama Jerry dan juga akan membawa Max bersamanya ke sana. Fletcher yang panik pun langsung meminta Audrey untuk bertemu ketika ia sudah sampai di rumah nanti. Fletcher pun langsung mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan dan membuat kekacauan di jalanan hingga menerobos lampu merah. Dan sialnya, ia bertemu dengan polisi di tengah jalan
yang langsung menilangnya di saat itu juga. Ketika polisi tersebut menanyakan alasan ia menilangnya, Fletcher langsung mengaku semua kesalahannya itu, termasuk tiket parkir yang tidak pernah dibayarnya, sehingga mobilnya tersebut langsung disita oleh polisi. Ketika sampai di rumah Audrey, ia pun meminta tolong kepadanya untuk membantu menebus mobilnya itu. Saat Audrey mengatakan kepada Fletcher seberapa kecewa Max dengannya, ia pun langsung sadar bahwa ia adalah ayah yang buruk selama ini untuk anaknya itu. Karena hari itu adalah hari pindahan Audrey dan juga Jerry, Fletcher pun meminta kesempatan terakhir kepada Audrey untuk bertemu dengan Max sebelum mereka pergi ke Boston. Saat Audrey hendak pergi, ia berkata kepada Fletcher bahwa Max membuat permintaan ulang tahun agar Fletcher tidak dapat berbohong selama 1 hari. Mengetahui hal tersebut, Fletcher pun langsung menemui Max di sekolahnya dan meminta tolong kepadanya untuk menarik kembali permintaannya itu. Fletcher pun berusaha menjelaskan kepada Max bahwa ia tidak bisa terus-terusan berkata jujur seperti sekarang, karena ia akan kehilangan pekerjaan dan juga karirnya sebagai seorang pengacara. Ketika Max meniup lilinnya untuk menarik kembali permintaannya itu, ternyata hal tersebut tidak berhasil, karena ketika Max membuat permintaannya semalam, ia sangat bersungguh-sungguh dengan hal tersebut. Sedangkan hari ini, ia menarik permintaannya karena disuruh oleh ayahnya. Fletcher yang pasrah, akhirnya kembali ke kantornya dalam keadaan lemas. Saat Greta bertanya tentang keadaan Fletcher, ia pun mengatakan bahwa kini ia tidak bisa berbohong karena permintaan Max semalam. Greta pun langsung menanyakan beberapa hal kepada Fletcher, yang ternyata semua jawabannya itu membuat Greta sakit hati, sehingga ia pun memutuskan untuk keluar dari kantornya tersebut. Miranda yang diam-diam mengetahui kondisinya, mencoba menjebak Fletcher untuk menghina bos, beserta petinggi-petinggi di ruangannya itu. Namun tanpa disangka, ternyata mereka semua menganggap bahwa ucapannya tersebut sangat menghibur. Bahkan bosnya meminta ia untuk merosting semua orang yang ada di ruangannya itu, yang membuat rencana Miranda untuk melengsarkan Fletcher gagal total. Persidangan pun dilanjutkan kembali, dan kali ini Samantha sengaja membawa anak-anaknya ke persidangan, guna untuk menarik simpati. Saat sidang dimulai, ternyata saksi dari pengacara suaminya itu memiliki bukti yang cukup kuat, yang menyatakan bahwa Samantha berselingkuh, sehingga menurut perjanjian pranikah mereka, Samantha tidak akan mendapatkan uang sepersen pun karena sudah melanggar. Saat giliran Fletcher, ia tiba-tiba meminta izin untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, guna mengulur waktu. Di dalam toilet, Fletcher pun mulai bertingkah aneh, dan mulai bersikap seperti orang gila yang menyakiti dirinya sendiri, hingga kondisinya menjadi sangat kacau. Ketika kembali ke ruangan persidangan, Fletcher yang sudah dalam kondisi babak belur, mengharuskan hakim untuk menunda kasusnya lagi hingga keesokan harinya. Namun ketika hakim tersebut bertanya apakah dirinya masih bisa melangsungkan persidangan, Fletcher pun terpaksa menjawab bisa, karena ia tidak bisa berbohong. Merasa kesal dengan Fletcher yang tidak bisa membantunya, Samantha pun langsung memarahinya habis-habisan di sana. Namun ternyata hal tersebut membuat Fletcher mendapatkan sebuah petunjuk yang akan membuatnya memenangkan kasus tersebut tanpa harus berbohong. Diketahui ternyata Samantha memalsukan usia pada identitasnya agar ia bisa menikah pada saat itu, dan ternyata Samantha hanya berusia 17 tahun pada saat menikah. Karena ia masih di bawah umur serta menurut peraturan California, maka perjanjian pranikah tersebut tidak sah. Sehingga mantan suaminya tersebut harus memberikan 50% aset dari pernikahannya kepada Samantha. Fletcher pun tampak senang bisa memenangkan kasus tersebut tanpa harus berbohong. Namun ternyata Samantha masih tidak puas dengan 50% asetnya itu, dan masih meminta hak asuh anak agar ia bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Melihat suami Samantha yang tampak sedih karena harus kehilangan anaknya, Fletcher pun berusaha untuk meminta hakim membatalkan keputusannya itu. Namun karena palu sudah diketuk, hakim tersebut pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Fletcher yang kesal pun langsung membuat kekacauan di persidangan, sehingga ia pun langsung dibawa ke kantor polisi. Fletcher pun mencoba menelepon Audrey untuk meminta tolong menebusnya dari kantor polisi. Namun karena mereka harus berangkat ke bandara, Audrey pun langsung menutup teleponnya itu. Namun untungnya Greta datang untuk menebus Fletcher setelah ia mendapatkan kabar dari rekannya bahwa Fletcher membuat kekacauan di persidangan.
Fletcher pun langsung berangkat ke bandara, namun sayangnya pesawat mereka sudah berangkat, sehingga Fletcher menyelinap masuk hingga ke parkiran pesawat dan berusaha mengejar pesawat tersebut menggunakan tangga penghubung pesawat di sana. Ia pun berusaha menghentikan pesawatnya itu dengan mengendarai tangga tersebut hingga ke depan pesawat, dan ternyata usahanya tersebut berhasil, meskipun Fletcher harus terlempar akibat menabrak papan penghalang. Malam harinya, Fletcher pun berkata bahwa ia sangat menyayangi Max. Meskipun 24 jam sudah lewat, namun ia bersungguh-sungguh dengan ucapannya itu, sehingga Max meminta Audrey untuk membatalkan kepindahannya ke Boston. Di sisi lain, Jerry pun hanya bisa menerima keputusan tersebut demi kebahagiaan Max dan juga Audrey. 1 tahun kemudian, Audrey dan Fletcher kembali merayakan ulang tahun Max di rumahnya, dan kali ini, tampak Audrey dan Fletcher yang memutuskan untuk kembali bersama sebagai sepasang kekasih dan juga hidup bahagia bersama Max. Dan begitulah akhir cerita dari film Liar Liar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.